Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat sehat maupun nikmat waktu luang yang diberikan kepada kita, yang mana dua nikmat ini merupakan dua nikmat yang paling sering disia-siakan oleh umat manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah, dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh umat manusia, yang paling sering disia-siakan oleh umat manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Orang baru akan menyesali tentang kehidupannya ketika dia jatuh sakit. Kenapa kok sehat, ketika sehat tidak digunakan waktunya dengan baik? Kenapa kok ketika sehat dia tidak menghabiskan waktunya untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan lain sebagainya? Kemudian ketika sibuk baru dia akan sadar betapa besar nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang tak kalah besarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat dijadikannya kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap berada di atas agama Islam, ya. Karena sejatinya seluruh umat manusia itu mereka dilahirkan ke muka bumi ini dalam kondisi di atas fitrah. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini melainkan mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, ya. Di atas persaksian dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Ya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian orang tuanya lah yang membuat dia menyimpang dari fitrah awalnya sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam yang mulia ini, dan ini merupakan nikmat yang tiada tara. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang gambaran ketika nanti kelak kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai motivasi nantinya bagi kita semua agar kita ini bersungguh-sungguh dalam beribadah selagi kita masih
diizinkan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai umat manusia semuanya, tidak peduli siapapun dia, apapun jabatannya, ya, bagaimana status perekonomian dia di dunia, ya, mau kaya mau miskin, mau raja mau rakyat jelata, mau besar mau kecil, mau tua mau muda, kita semua nantinya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Dan itu pasti akan kita alami. Kapan itu terjadi? Itu nanti terjadinya adalah ketika kita sudah membuka pintu kehidupan yang baru setelah kita keluar dari kehidupan di alam ini, di dunia ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita meyakini bahwa kita ini hidup bukan hanya sekali di dunia saja. Namun setelah kita mati nanti, maka kita akan mengalami fase berikutnya, kehidupan yang baru. Ketika kita membuka gerbang kematian dari alam dunia ini, maka sejatinya pada saat itu juga kita tengah membuka gerbang kehidupan yang baru. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam gerbang kematian dari dunia ini dan masuk ke gerbang kehidupan yang baru, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ya, artinya ketika kita sudah mati, maka mustahil bagi kita untuk kembali hidup di dunia. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika mereka mati, maka mereka tidak akan mungkin untuk kembali bangkit di dunia, ya. Pintu gerbang tersebut bisa dibuka dari luar, namun ketika sudah ditutup tidak akan bisa kembali dibuka dari dalam, ya. Yang kita sudah akan selama-lamanya di sana, ya. Maka ini membantah sebagian syubhat orang-orang yang mereka mengatakan bahwa ada orang yang mati itu kemudian karena nanti matinya penasaran bisa balik lagi ke dunia, mereka bergantayangan dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang batil. Atau ada lagi, barangkali kita sering mendengar bahwa ada sebagian orang yang dia ini terlalu mengkultuskan dirinya sendiri sampai ke derajat wali misalnya. Mereka mengaku bahwa seringkali mereka itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga, dalam keadaan nyata, benar-benar bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan barangkali sebagian dari kita pernah mendengar bahwa ada orang yang pernah dicium lututnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada yang katanya tangannya Rasul SAW kalau dia rindu, dia datang ke Mekah, ya, tangannya Rasul SAW itu keluar dari makamnya untuk dijabat tangannya, ya. Maka ini merupakan keyakinan-keyakinan yang batil. Dan ini, kebatilan ini sudah bukan hal yang dirahasiakan. Antum kalau cari di YouTube gitu ya, cari pengakuan-pengakuan orang seperti ini, pasti nemu, ya. Ada saja orang-orang yang mengaku demikian. Dan ada saja orang-orang yang percaya dengan keyakinan-keyakinan yang batil seperti ini, ya. Mengatakan bertemu Nabi SAW secara langsung, memberikan wasiat-wasiat dan lain sebagainya, ya. Padahal kalau seandainya memang Rasulullah SAW itu bisa kembali ke bumi, ya, maka orang yang paling pertama kali beliau temui tentu adalah para sahabat-sahabat beliau yang mulia, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena mereka ini adalah generasi-generasi terbaik ketika itu, ya. Tapi kok malah yang ditemui adalah orang-orang yang di akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu, beliau itu cinta dengan kota Surabaya. Pernah dengar ini?
Jadi beliau itu setiap pekan itu keliling tawaf di Surabaya. Masya Allah. Mentang-mentang dia tinggalnya di Surabaya. Kalau tinggalnya di Banyuwangi mungkin di Banyuwangi. Nah, waliyadzubillah. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Bahwa ketika seorang itu sudah meninggal dunia, maka selamanya dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Ya, dia akan pindah ke alam yang berikutnya, dimensi yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu meninggal dunia, ya, maka tidak serta-merta kemudian dia nanti akan langsung dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, ditaruh di padang mahsyar, tidak. Jadi manusia ini ketika nanti mereka meninggal dunia, maka mereka ini akan transit dulu, ya. Mereka akan diam dulu di dimensi lain yang dinamakan dengan barzakh. Ya, barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh sebagaimana yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan dua aliran laut, ya. Kemudian keduanya saling bertemu, ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua aliran laut tersebut, kedua aliran air tersebut ada barzakh, ada pemisah, ya, yang memisahkan keduanya sehingga keduanya tidak saling menyatu, tidak saling melampaui. Ini barzakh. Jadi makna barzakh itu adalah pembatas, penghalang. Barangkali kita pernah melihat fenomena, dan ini sudah tersebar di video-video itu, ya, ada dua aliran laut itu yang saling bertemu, satunya keruh, yang satunya bening, biru. Dan itu keduanya seperti ada pembatas yang membatasinya. Artinya mereka tidak campur baur gitu airnya. Jadi benar-benar seperti ada garis yang menghalangi mereka berdua untuk saling bertemu. Nah, ini barzakh. Nah, barzakh dalam dimensi yang lain yang akan kita singgahi nanti adalah itu merupakan suatu dimensi yang memisahkan antara kita dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi ketika kita meninggal dunia, nanti kita akan diam dulu di barzakh, ya. Semua manusia akan diam dulu di barzakh. Mereka tidak langsung dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti dibangkitkannya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikatnya untuk meniup sangkakala, kemudian menghancurkan dunia ini. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala berikutnya untuk menghidupkan semua manusia. Berarti kita akan dihidupkan kembali ketika nanti di hari kiamat. Kalau seluruh alam semesta ini sudah kiamat, sudah hancur. Dan orang-orang yang merasakan betapa dahsyatnya kiamat ini adalah orang-orang yang sudah tidak mempunyai keimanan lagi di dalam hatinya walaupun sebiji debu. Sehingga mereka mengucapkan Allah saja sudah tidak mampu, ya. Mereka sudah tidak kenal siapa itu Allah. Bahkan mengatakan Allah saja sudah tidak mampu. Seluruh mushaf, seluruh Al-Quran nanti akan tinggal lembaran-lembaran kosong saja. Seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tersisa di muka bumi ini nanti hanya orang-orang yang paling buruk dan paling jahat. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang. Merekalah yang akan menyaksikan fenomena yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa, yaitu kehancuran dunia ini. Gunung-gunung berterbangan, air laut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, ya. Langit dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung berhamburan bagaikan kapas yang berterbangan, saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Pokoknya mereka akan mengalami dan menyaksikan suatu yang sangat mengerikan, ya. Gempa dan lain sebagainya. Itulah terjadinya hari kiamat. Nah, ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya ketika semuanya sudah hancur, sudah binasa, seluruh alam semesta ini habis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniup sangkakala untuk menandakan waktu kebangkitan umat manusia untuk yang kedua kalinya, ya. Nah, selama di barzakh ini manusia ngapain selama di barzakh ini? Ya, selama di barzakh ini manusia mereka sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan
tanda-tanda awal tentang gambaran kehidupan mereka di alam yang berikutnya. Kalau orangnya baik, ya di barzakh itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan ditemani dengan teman yang baik juga, ya, didampingi dengan sesosok makhluk yang berwajah tampan, kemudian baunya harum, ketampanan dan keharumannya baik, parasnya ini sesuai dengan kebaikan amal yang dia lakukan di dunia. Semakin baik seorang beramal ketika di dunia, maka sosok yang akan menemani dia di barzakh nanti akan semakin baik bentuknya. Kemudian tempatnya di barzakh ini nanti akan diluaskan, ya. Kemudian diberi penerangan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di barzakh ini. Kemudian dibukakan bagi dia pemandangan surga, ya, bagi orang yang baik ini tadi, sehingga dia bisa melihat, oh masya Allah, itu tempatku nanti, ya. Sehingga dia setiap hari memohon kepada Allah, ya Allah segerakanlah kiamat, ya Allah segerakanlah kiamat. Setiap hari dia berdoa seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa segera menikmati pemandangan yang saat ini hanya bisa dia lihat namun belum bisa dia rasakan itu. Sebaliknya, orang yang buruk kehidupannya di dunia, dia zalim, dia suka melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya, maka teman yang akan menemani dia di barzakh nanti diserupakan dengan makhluk yang sangat buruk, yang buruk rupanya, yang bau dan lain sebagainya. Keburukan rupa dari sosok yang akan menemani dia di barzakh ini nanti sesuai dengan keburukan dia ketika di dunia. Semakin jahat orangnya, semakin buruk perilakunya ketika di dunia, semakin banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang dia kerjakan ketika di dunia, maka sosok yang menemaninya dia di barzakh nanti akan juga semakin buruk, waliyadzubillah. Kemudian tempatnya di barzakh nanti akan disempitkan, ya. Kemudian tempatnya gelap gulita, ya. Tidak ada penerangan sama sekali dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan mereka sudah merasakan azab, ya, permulaan azab ketika di barzakh itu tadi. Ditanya oleh malaikat, man rabbuk, ya, man nabiyuk, ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Mereka orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kebingungan, hanya menjawab kayak orang bodoh, kayak orang kebingungan. Begitu disebutkan dalam hadis. Mereka hanya menjawab gitu. Mereka nggak tahu. Dipukul oleh malaikat sampai hancur, dikembalikan lagi, ditanya lagi, nggak tahu. Mereka seperti itu terus. Akhirnya ya sudah. Itu sebagai awal azab bagi mereka. Kemudian ditunjukkan kepada dia di depannya itu pemandangan yang sangat mengerikan berupa siksaan di dalam neraka, ya. Siksaan-siksaan di neraka diperlihatkan kepada dia, terpampang nyata dan jelas di depan matanya, sehingga setiap hari itu menambah siksaan batin dia, ya, menambah siksaan batin dia, sehingga setiap hari dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tundalah kiamat, ya Allah tundalah kiamat, ya. Karena apa? Dia khawatir kalau kiamat sudah datang, oh berarti sudah dekat waktu dia masuk ke sana, ya, menikmati siksaan yang ada di neraka tersebut. Makanya dia selalu berdoa, ya Allah tundalah kiamat, ya Allah tundalah kiamat. Itu, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di barzakh itu merupakan kehidupan yang nyata, ya. Mungkin saat ini kita banyak melalaikannya karena kita belum merasakan. Namun orang-orang yang sudah mendahului kita saat ini mereka merasakan hal itu. Dan kita sebelum kita merasakannya nanti, maka mari kita memperbaiki diri kita, beramal soleh yang banyak, ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon ampun setiap hari itu 100 kali, ya. Berapa kali kita mohon ampunan? Hari ini sudah berapa kali? Berapa kali kita beristighfar, ya? Berapa kali kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbanyaklah istighfar supaya hati kita ini bersih, supaya hati kita ini suci, sehingga nanti kesucian jiwa kita ini akan membawa kemudahan-kemudahan di kehidupan, di fase-fase kehidupan yang berikutnya. Karena kita ini tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang bahwa
manusia itu nanti akan berinkarnasi dan lain sebagainya. Sudah mati tapi nanti di kehidupan selanjutnya akan hidup lagi. Kalau baik ya dia akan hidup menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Kalau buruk ada yang dihidupkan menjadi binatang dan lain sebagainya. Ya. Tidak demikian. Ketika kita mati, kita sudah tidak akan lagi dibangkitkan ke dunia, namun kita akan menjalani fase kehidupan yang berikutnya. Dan fase permulaan kehidupan di alam yang berikutnya adalah ketika nanti kita di barzakh. Ya. Ketika nanti kita di barzakh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan seluruh alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang menandakan kebangkitan kembali umat manusia, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti seluruh umat manusia dari yang pertama kali diciptakan sampai nanti yang terakhir kali dilahirkan itu semuanya bangkit dari alam barzakh ini. Bangkit dari alam barzakh ini, kemudian mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat yang sangat luas. Ya, yang disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Padang mahsyar artinya tempat semua makhluk berkumpul. Dari yang pertama kali diciptakan yaitu Nabiullah Adam alaihissalam sampai nanti yang terakhir kali dilahirkan. Wallahu a'lam siapa. Ya, itu semua akan dibangkitkan, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan menjadi dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di mahsyar tadi. Dan cara Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia ketika menuju ke mahsyar ini nanti berbeda-beda. Ya, berbeda-beda caranya. Disebutkan dalam sebuah hadis, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalian ketika di hari kiamat kalian akan digiring ke mahsyar ini, dari barzakh digiring ke mahsyar dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada yang digiring dengan cara berjalan. Mereka menuju ke mahsyar itu dengan cara berjalan biasa santai. Ada yang dengan menggunakan tunggangan, ya, menaiki tunggangan sehingga dia tidak letih, ya, berjalan menuju ke mahsyar. Ada orang yang berjalan menuju ke mahsyar dengan wajahnya itu di tanah, terseret wajahnya. Ya. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia di dunia. Semakin baik amal seorang di dunia, maka nanti ketika dia berjalan di mahsyar, maka dia akan berjalan dengan santai dan tenang. Tapi semakin buruk amalan seseorang hamba, ya, maka ketika dia berjalan nanti ke mahsyar, ini dia berjalan dengan cara yang sangat buruk. Wajahnya yang digunakan untuk berjalan diseret, ya, di tanah sampai ke mahsyar. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana mungkin seseorang itu bisa berjalan dengan wajahnya gitu? Karena umumnya kita berjalan kan menggunakan dua kaki, bertumpu di atas kedua kaki kita untuk berjalan. Lah ini kok menggunakan wajahnya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang telah mampu menjadikan manusia berjalan dengan dua kakinya, dia juga mampu menjadikan manusia berjalan di atas wajahnya. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Apapun yang Allah kehendaki, Allah tinggal mengatakan kun, ya, jadilah. Ya. Allah maha mampu, ya. Walaupun mereka tidak mempunyai kakinya di atas, ya, wajahnya di bawah, mereka berjalan seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, ya akan seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa nanti kita ketika dihidupkan kembali di mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mulaqullah hufatan uratan ghurla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, enggak pakai sendal, cekeran, ya,
kemudian uratan, tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuh kita. Kemudian hurla, kita tidak berkhitan, tidak bersunat. Sebagaimana kita dilahirkan, maka seperti itulah nanti kita akan dibangkitkan di mahsyar. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, di sana ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi yang mulia, wanita yang paling mulia, yang sangat menjaga kehormatannya dan paling besar rasa malunya dibandingkan seluruh wanita yang ada. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasul, semua para laki-laki dan perempuan, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijalu an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasul, kalau semuanya digabungkan, dicampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka, maka apakah mereka tidak akan saling melihat? Gitu. Kan malu gitu. Ini diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah, wanita yang paling menjaga kehormatannya, yang paling besar rasa malunya. Ya. Ketika Rasul menjelaskan hal ini, beliau nalurinya langsung menyuruh beliau untuk bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kalau kita semuanya ini nggak pakai pakaian, kan malu kalau saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzak. Wahai Aisyah, ketika itu kondisinya sangat genting sehingga manusia nggak sempat lagi mikirkan tentang kemaluannya, tentang auratnya sendiri, tentang rasa malunya sendiri. Saking gentingnya kondisi ketika itu. Bayangkan ketika kita di dunia saja. Pernah saya melihat itu suatu berita. Ketika terjadi di suatu daerah, ada gempa yang sangat dahsyat, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam bangunan itu semua berhamburan keluar. Dan antum tahu, yang berhamburan keluar itu ada yang nggak pakai baju, ada yang cuman pakai handuk, ada yang cuman pakai selimut dan lain sebagainya. Ada yang masih di kamar mandi barangkali, ada yang masih buang hajat barangkali dan lain sebagainya. Ketika gempa, mereka sudah nggak mikir apa-apa. Mereka nggak mikirkan rasa malunya, itu nanti nomor kesekian. Yang penting dia selamat dulu. Lari langsung keluar menyelamatkan diri. Ketika gempanya sudah habis, baru celinguan malu sendiri. Buru-buru menyelamatkan dirinya. Ini di dunia. Sedangkan di akhirat nanti kondisinya jauh lebih gawat, lebih genting lagi daripada hal ini. Mengapa demikian? Karena pada saat itu manusia, mereka semua sadar bahwa sebentar lagi mereka akan disidang satu persatu. Dan yang menyidang mereka bukan hakim-hakim di dunia yang bisa disuap, yang kadang bisa berbohong dan lain sebagainya. Yang menyidang mereka adalah Zat yang maha adil, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga manusia itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan sangat lama. Satu orang saja itu bisa disidang dengan jangka waktu yang sangat lama. Makanya nanti kita di mahsyar itu jangka waktunya itu sangat lama sekali, ya. Sangat lama sekali. Karena apa? Menyidang satu orang itu, ya, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan disidang, akan ditanyakan, ya. Setiap detik dari apa yang kita kerjakan selama hidup kita, setiap rupiah yang kita miliki, ya, setiap tenaga yang kita keluarkan, ya, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap suapan yang kita makan, ya, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kau pakai ini? Ya. Saya sudah kasih kamu ini dan itu. Kau gunakan untuk apa ini semua? Itu semua akan ditanya oleh Allah dengan detail dan tidak ada satupun yang tersimpan. Bahkan mulut kita nanti dikunci, karena mulut ini, lisan ini adalah tempat suka berdusta. Makanya dikunci oleh Allah, sehingga yang berbicara tangan kita, telinga kita, mata kita, ya, kaki kita dan lain sebagainya, itu nanti yang akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ini gambaran saking gentingnya di akhirat, sampai-sampai mereka tidak lagi memikirkan tentang syahwat mereka. Mereka tidak memikirkan tentang
tentang rasa malu yang mereka miliki. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sedang menunggu giliran kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mahsyar itu kita nggak enak-enakan, ya. Nunggu sambil berteduh, nunggu yang lainnya dulu, nyantai dulu, enggak. Ya. Kita semua dalam keadaan tegang. Kemudian matahari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum qamiqdari mil, ya. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi, faminhum man yakunu ila ka'baihi, wa minhum man yakunu ila rukbataihi, wa minhum man yakunu ila hiqwaihi. Jadi nanti matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil. Para ulama memperselisihkan makna mil di sini. Mil yang di sini ini adalah ukuran jarak perjalanan ataukah mil alat yang digunakan sebagai celak. Jadi alat yang digunakan untuk memasang celak ke mata itu namanya juga mil, dan itu sangat pendek sekali. Dipertanyakan akhirnya, ini mil yang dimaksudkan ini yang mana, nggak tahu kita. Mil jarak perjalanan atau mil alat untuk menggunakan celak itu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, nggak peduli maknanya yang manapun, ya, tapi yang jelas ketika matahari didekatkan dengan jarak seperti itu, jangankan 1 mil, 1 kilo atau 100 kilo pun kita akan hangus terbakar kalau dengan menggunakan tubuh yang normal kita saat ini. Artinya jarak itu nggak usah dipermasalahkan. Yang jelas kondisi kita saat itu, kita akan merasa sangat panas, ya, akan merasa sangat panas. Cuman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala memang kita ditakdirkan tidak hancur tubuh kita. Hanya perasaan panas yang kita rasakan masih tetap sama. Cuman tubuh kita tahan, tidak hancur, ya. Cuman perasaan panasnya, rasa panasnya tetap kita rasakan. Bayangkan matahari sejauh ini saja, ya. Kita kalau sudah sangat terik itu males rasanya mau keluar rumah, ya. Panas banget, ya. Sudah bingung gitu, aduh nanti kulit saya hitam, gosong dan lain sebagainya. Akhirnya mencari tempat untuk berteduh. Ini 1 mil didekatkan kepada kita, sehingga membuat, kata Rasulullah SAW, ada orang itu yang keringatnya itu bercucuran sangat deras sampai tumitnya tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar amal perbuatan yang dia kerjakan di dunia. Ini kondisinya segenting itu nanti. Dan kita mengalami hal itu bukan sehari 2 hari, tapi beribu-ribu tahun kita nanti di sana, ya. Dan semuanya akan merasakan. Bayangkan kita berdiri sejam 2 jam aja, ya Allah capek. Ini beribu-ribu tahun kita berdiri menunggu giliran kita untuk dihisab. Dan orang yang paling terakhir nanti dihisab itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, namun mereka tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya seseorang, maka hisabnya akan jauh semakin lama dibandingkan orang yang tidak punya. Mengapa demikian? Karena setiap apa yang saya katakan tadi, setiap rupiah yang dia miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seseorang di dunia ini dia terlalu menghambakan dirinya kepada dunia, ya, bermegah-megahan dengan harta yang dia miliki, ya, memamerkan kekayaan yang dia punya, rumahnya di mana-mana, mobilnya mobil mewah di mana-mana dan lain sebagainya, maka silahkan dia tertawa di dunia ini, silahkan dia membanggakan apa yang dia miliki, pencapaian yang telah dia raih. Tapi nanti ketika di akhirat, ya, dia akan menangis dan dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan ketika di dunia, waliyadzubillah. Maka bukannya kita nggak boleh kaya, boleh. Para sahabat Nabi SAW banyak mereka yang kaya, ya. Cuman jangan sampai kemudian dunia ini melalaikan kita. Gunakan harta yang kita miliki untuk berinfak, bersedekah, membantu orang-orang fakir, miskin dan lain sebagainya, anak yatim dan lain sebagainya, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi kita ketika di hari kiamat. Sehingga manusia itu nanti, jamaah, mereka itu putus asa.
Bahkan saking putus asanya mereka ini karena lamanya menunggu dihisab dengan kondisi seperti itu, sampai-sampai nanti mereka itu bosen. Ya Allah, ini kapan giliran kita ini? Ya. Sampai-sampai mereka itu berharap segera bisa pindah dari padang mahsyar tersebut, walaupun ke neraka sekalipun nggak apa-apa. Karena mereka belum tahu ngerinya neraka. Baru di mahsyar saja mereka sudah kayak gitu. Tapi mereka nggak tahan. Ya. Matahari didekatkan, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, ya. Kemudian keringat yang bercucuran sangat banyak, menunggu beribu-ribu tahun untuk dihisab, ya. Mereka nggak tahan, sehingga mereka pengen segera pergi dari tempat itu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, mereka bertanya-tanya, gimana caranya supaya kita ini bisa pergi dari mahsyar ini. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, ayo kita pergi ke Adam. Kita pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Ini hadisnya cukup panjang, cuman saya singkat-singkat ya karena waktunya mepet. Akhirnya mereka semua manusia ini pergi berbondong-bondong ke Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan Allah meniupkan ruhnya kepadamu. Tolong berdoalah kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita semua. Engkau nggak lihat apa kondisi kita saat ini sangat sulit. Ya. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kata Nabi Adam alaihissalam, hari ini Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan dia lakukan setelahnya. Sangat murka sekali hari ini. Dan dulu aku pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon, sebuah pohon, tapi justru aku langgar. Kemudian kata Nabi Adam, pergi kalian ke orang lain, jangan ke saya. Nafsi, 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 kata Nabi Adam. Aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Ya. Nggak peduli kepada siapa-siapa lagi. Dan ini kondisi kita nanti di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seorang itu akan lari dari saudaranya, lupa dari saudaranya, sudah nggak peduli. Wa ummihi wa abihi, orang lari dari ibu dan bapaknya. Sudah nggak peduli lagi dengan kondisi ibu dan bapaknya. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Dia nggak peduli lagi dengan anaknya, dengan nasib anaknya. Ketika di dunia dia sangat sayang kepada anaknya. Namun nanti ketika di akhirat, nafsi-nafsi, semuanya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Mengapa demikian? Mereka semuanya sibuk dengan memikirkan nasib mereka masing-masing. Ya. Mereka sudah nggak punya waktu untuk memikirkan orang lain. Pun demikian dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Pergilah kalian ke orang lain. Disuruh pergi mereka untuk menemui siapa? Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Adam mengatakan, pergilah kalian kepada Nuh, ya, karena dia adalah Rasul yang pertama. Kemudian manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu dan Allah Subhanahu wa taala telah memberimu gelar sebagai abdan syakura, hamba Allah yang paling bersyukur. Maka tolong wahai Nuh, mintakanlah kepada Allah syafaat bagi kita semua. Kondisi kami saat ini sedang sangat buruk. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sama. Demi Allah, Allah saat ini sedang murka, sedang marah, dengan kemarahan yang tidak akan pernah diulanginya dan tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ya. Dahulu aku pernah berdoa untuk kebinasaan kaumku. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan makhluk yang kafir di muka bumi ini satu pun. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena kalau engkau sisakan satu saja orang kafir, dia akan melahirkan orang yang jahat dan begitu seterusnya nanti. Jadi semuanya, hancurkan semuanya ya Allah. Nabi, tapi dia mendoakan kehancuran bagi umatnya.
Dan ini oleh Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai suatu kesalahan, sehingga beliau menganggap dirinya ini nggak pantas kalau meminta syafaat kepada Allah. Akhirnya kata Nabi Nuh alaihissalam, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Aku hanya memikirkan diriku. Aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada orang lain. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Ya, disuruh pergi ke Ibrahim alaihissalam. Datanglah mereka ke Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilul, engkau adalah bapaknya para nabi. Engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami semua. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang sama. Nabi Ibrahim merasa tidak pantas meminta syafaat kepada Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim menjelaskan, dulu aku pernah berbuat dusta 3 kali ketika di dunia. Dan kedustaan ini, 3 kali dustaku ini membuat aku malu kalau minta syafaat kepada Allah. Bayangkan, cuma 3 kali dusta kita, ya, nggak terhitung dustanya. Kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim itu nggak pernah dusta kecuali 3 dalam 3 hal, 3 kali. Yang pertama, beliau berdusta ketika beliau diajak oleh umatnya untuk melakukan perayaan hari raya mereka. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ini sakim, aku sakit, nggak bisa ikut. Padahal beliau nggak sakit. Ketika rakyatnya ini sedang merayakan Lebaran, ritual peribadatan, ya, Nabi Ibrahim menyelinap di gereja mereka, di tempat ibadah mereka, dihancurkan semua patung-patung itu, disisakan satu yang paling besar, kapaknya dikalungkan yang paling besar itu. Kemudian ketika beliau ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan ini semua? Kata Nabi Ibrahim, ini kedustaan yang kedua. Nabi Ibrahim mengatakan, lu tidak. Tanyakan aja ke patung yang besar itu, kan dia yang bawa kapak. Kenapa kamu tanya saya? Nah dari sini fabuhital ladzi kafar, terbantahlah kekafiran orang-orang pada saat itu. Tapi karena mereka zalim, ya, akhirnya mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka, kezaliman mereka. Ini kedustaan Nabi Ibrahim yang kedua. Kedustaan yang ketiga adalah ketika beliau berdusta kepada sang raja. Ketika ditanya istrinya ini siapa? Jadi beliau ini mempunyai istri yang sangat cantik. Beliau mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ketika nanti kamu ditanya oleh raja, bilang kamu itu adalah saudariku. Jangan bilang istriku. Kalau kamu bilang kamu adalah istriku, nanti aku dibunuh sama raja. Ya. Karena raja ini, dia ini suka tertarik sekali kalau melihat wanita yang cantik. Jadi ketika melihat istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau raja yang zalim ini tertarik. Ya. Sehingga kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan kau bilang kalau kamu ini istriku, karena nanti kalau kamu bilang istriku, dibunuh aku. Ya. Bilang aja kamu ini adalah saudariku. Dan memang kamu itu adalah saudariku seagama, kata Nabi Ibrahim. Ya. Kalau dalam Islam ini namanya tauriyah, sebenarnya tidak berdusta. Seperti kita ada orang yang minjem uang ke kita. Akhi, antum bawa uang enggak? Oh enggak. Ya. Padahal dia membawa uang tapi di dompet. Afwan, akhi antum pegang uang nggak misalnya gitu? Oh enggak. Biasanya kalau kita mau minjam uang kan kita nanya kan gitu, antum pegang uang nggak? Oh enggak, saya nggak pegang uang. Padahal dia bawa tapi di dompet. Tapi beneran dia sedang tidak dipegang kan uangnya? Iya, saya nggak megang uang saat ini. Karena memang betul saya nggak megang uang, ya. Tapi uangnya di dompet. Nah ini namanya tauriyah dan ini bukan termasuk dalam kebohongan. Ini boleh kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya tidak boleh sering-sering dilakukan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tapi menganggap bahwa ini merupakan suatu kebohongan, ya, karena mulianya beliau. Jadi ini dianggap sebagai suatu kebohongan sehingga beliau merasa tidak pantas kalau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia ini. Dan begitu seterusnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kebingungan ketika itu. Mondar-mandir ke sana kemari mencari solusi bagaimana supaya kita ini bisa mentas dari mahsyar yang dahsyat ini. Ya, mereka kepanasan, ya. Nggak ada waktu sore, waktu malam sehingga mereka bisa berteduh. Nah, jadi waktu selama beribu-ribu tahun itu selalu matahari itu di atas mereka. Yang menaungi mereka itu adalah matahari. Sampai nanti diceritakan dalam sebuah hadis terakhir mereka baru datang kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta syafaat. Nah, bukan itu yang akan kita bahas, tapi di tengah-tengah kondisi yang sangat genting seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada manusia-manusia itu yang mereka nggak merasakan kepanasan. Mereka nggak merasakan huru-hara saat itu. Jadi mereka bisa tenang gitu.
di padang mahsyar itu. Ya. Pada saat itu, siapa saja mereka? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nantinya akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Mereka dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia ini kebingungan mencari ke sana kemari pertolongan dan lain sebagainya, 7 golongan ini nggak kepanasan, mereka santai, ya, karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 ini disebutkan oleh Rasulullah SAW hanya sebagian, maksudnya ini bukan pembatasan jumlah, karena dalam hadis-hadis yang lain ada beberapa kondisi manusia yang juga diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca secara singkat siapa saja orang-orang yang mendapatkan naungan ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Pemuda yang menjalani masa tumbuh kembangnya dengan beribadah kepada Allah, ya. Ini pemuda. Karena pemuda itu kan biasanya mereka labil, ya. Mereka ini sedang mencari jati diri lah ibaratnya, ya. Sehingga banyak pemuda-pemuda itu yang tergelincir ke dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Nah, orang atau pemuda yang dia ini tumbuh kembangnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan fadilah ini, keutamaan ini, yaitu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar nanti. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya ini selalu terpaut dengan masjid. Cinta di masjid, kalau di masjid dia merasa nyaman, suka ke masjid, ya. Waktunya sholat dia segera datang ke masjid, ya. Ingin segera kembali ke masjid gitu loh. Ya. Ini orang yang hatinya selalu cinta dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda atau seorang laki-laki yang digoda oleh wanita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat. Dan yang menggoda ini adalah wanita yang mempunyai kecantikan dan mempunyai harta serta mempunyai kedudukan. Bukan wanita ecek-ecek lah pokoknya, ya. Wanita berkelas yang mengajak dia. Diajak untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Allahu akbar. Nah, kita berbuka dulu. Nah, insyaallah kita nanti akan lanjutkan sedikit. Atau kita berbuka terlebih dahulu. Fadhal. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam. Yang keenam, ya. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yang keenam, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersedekah, orang yang berinfak, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya itu nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, ini tujuannya adalah untuk menjaga keikhlasan kita ketika kita bersedekah. Ya, kalau sekarang fenomena yang terjadi sekarang, orang sedekah itu di video. Ya, orang sedekah di video supaya nggak tahu apa niatnya. Mungkin kita husnudzon, niatnya supaya diikuti oleh orang lain untuk bersedekah, ya. Tapi hal ini rentan sekali untuk terjangkit sesuatu yang riya, ya, terjangkit dengan riya. Waliyadzubillah. Ya, maka yang lebih hati-hati adalah ketika kita bersedekah, kita sembunyikan sedekah kita untuk menjaga keikhlasan niat kita. Kemudian yang 7, yang terakhir, di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti adalah warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah, berdoa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khalian, dalam keadaan sendiri, di tengah malam, di tengah orang manusia sedang tidur dan lain sebagainya, dia bangun, ya,
kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana ketika itu sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu manusia atau salah satu orang, salah satu pihak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungannya di padang mahsyar nanti ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.